Bab 9. Retaknya pertunangan. Pagi itu langit Jakarta mendung, seolah tahu hati Inara akan mendung juga. Kantor sudah mulai sibuk. Suara printer, telepon, dan langkah cepat orang-orang bercampur jadi satu. Tapi di meja Inara, segalanya terasa hening. Seorang kurir mendekat. "Ini ada kiriman buat Mbak Inara," katanya, menyerahkan amplop coklat tanpa nama pengirim. Inara mengangguk sopan. "Terima kasih." Amplop itu sederhana. Tapi entah kenapa, saat jemarinya menyentuh, hatinya merasa ada yang tak beres. Pelan, Inara membuka isinya. Beberapa lembar foto jatuh ke meja. Matanya menatap kosong. Di foto-foto itu, Rizky berdiri dekat seorang wanita. Wanita yang sama dengan yang mendatangi bengkelnya malam itu. Tangannya menyentuh lengan Rizky. Wajahnya mendekat seolah mesra. Dari sudut yang diambil, seolah mereka akrab, seolah mereka tak ada jarak. Di salah satu foto, tampak Rizky tersenyum. Tapi Inara tahu, itu senyum sopan, yang kini jadi senjata mematikan di matanya sendiri. Di sela foto, ada secari kertas. Tulisannya pendek, tanpa nama. "Ini calon suamimu yang kau percaya? Buka matamu, Inara." Tubuh Inara mendadak lemas. Nafasnya tercekat. Foto-foto itu terasa seperti pisau, menancap satu-satu di hatinya. Tangannya gemetar saat merapikan foto-foto itu ke amplop. Kepalanya tertunduk, matanya panas. Dadanya sesak. Tidak mungkin. Rizky bukan orang seperti itu. Bukan, batinnya berteriak. Tapi foto-foto itu tak bisa dibantah oleh suara hatinya. Ia duduk lama, menatap kosong meja kerjanya. Telepon berdering, email masuk, orang memanggil-manggil namanya. Tapi semua terdengar jauh, seolah hanya gema. Dari ruangannya, Abbas memperhatikan. Tatapannya tajam, tapi senyum tipis terselip di sudut bibirnya. Ia tahu, bidak pertamanya sudah bergerak. Dan permainan ini baru saja dimulai. Inara akhirnya berdiri, meninggalkan mejanya menuju musola kecil di sudut kantor. Di sana ia duduk lama, menunduk, mencoba menenangkan dirinya. Tapi setiap kali menutup mata, bayangan foto itu muncul lagi. Dan pagi itu, dunia yang selama ini Inara yakini sempurna, mulai retak. Tanpa ia tahu, retakan itu sengaja dibuat. Malam itu angin berhembus pelan. Rumah Inara sunyi. Lampu teras menyala redup, menyorotkan bayang-bayang pohon mangga tua di depan rumah. Di depan pagar, Rizky berdiri gelisah. Kemejanya kusut. Rambutnya acak-acakan karena berkali-kali ia mengusap wajah. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena lelah mencari jawaban dari tuduhan yang bahkan tak ia mengerti. "Inara, aku mohon, keluar dulu. Kita bicara sebentar aja." Suaranya bergetar, nyaris serak. Dari balik pintu, Inara muncul. Wajahnya pucat, matanya sembab, jelas bekas menangis. Ia melangkah pelan, membuka pagar. "Ada apa lagi yang mau dijelaskan, Ki?" Suaranya datar, tapi setiap kata terasa perih bagi dirinya sendiri. Rizky mendekat, tak berani terlalu dekat. "Nar, aku gak ngerti semua ini. Sumpah aku gak ngerti. Aku gak pernah macam-macam. Aku gak pernah selingkuh." Inara menggigit bibir. Tangannya gemetar saat mengeluarkan amplop dari saku jaketnya. Ia menyerahkan pada Rizky. "Kalau begitu, ini apa?" Rizky membuka amplop. Foto-foto itu menatapnya balik, seperti tuduhan yang tak bisa ia bantah. Foto dirinya dengan wanita itu. Sudut yang diambil, senyum sopan yang salah tempat, jarak yang seolah tiada. Ini gak seperti yang kamu lihat, Nar. Ini jebakan. Malam itu ada perempuan datang pura-pura motor mogok. Aku cuma bantu. Aku gak ngerti kenapa jadi begini." Inara menatapnya. Matanya basah lagi. "Kenapa harus ada foto ini, Ki? Kenapa harus sejelas ini? Kenapa?" Rizky memegang kepalanya, frustasi. "Aku gak tahu, Nar. Demi Allah aku gak tahu. Aku gak salah, Nar. Aku gak pernah main-main sama perempuan lain." Tapi hati Inara sudah telanjur retak. Foto-foto itu seperti bayangan gelap yang terus menutup matanya.
Aku butuh waktu, Ki. Aku gak bisa sekarang, ucap Inara, suaranya nyaris hanya bisikan. Rizky memandangnya lama. Air mata jatuh dari sudut matanya, cepat diusap dengan punggung tangan. Aku akan buktiin, Nar. Aku gak akan biarin kamu percaya sama ini. Aku janji. Inara hanya menggeleng pelan, lalu perlahan melangkah masuk. Pagar ditutup. Suara besinya terdengar berat di telinga Rizky. Dan malam itu, Rizky berdiri lama di depan rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin. Sementara Inara menutup pintu kamarnya, memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan tangis yang kembali pecah. Malam turun sepenuhnya. Langit hitam tanpa bintang, seolah ikut merasakan gelap di hati Inara. Rumah kecil itu hening. Hanya suara kipas angin tua berdetak pelan, sesekali suara cengkerik dari luar jendela. Inara duduk di sudut kamarnya. Tubuhnya bersandar pada dinding yang dingin. Jilbabnya sudah lepas, rambutnya berantakan, wajahnya basah oleh air mata. Di tangannya, foto-foto itu. Kertas kusut yang entah sudah berapa kali ia genggam, ia lempar, ia pegang lagi. Nggak mungkin ini Rizky, nggak mungkin, batinnya berteriak. Tapi matanya tetap melihat gambar-gambar yang membantah kata hatinya. Di luar kamar, suara ibu terdengar. Inara, kamu kenapa? Nak? Dari tadi nggak keluar. Makan dulu, ya. Ibu udah siapkan sayur bening kesukaan kamu. Inara menarik napas panjang, mencoba menjawab. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Enggak, Bu. Inara belum lapar. Ibu menatap pintu kamar Inara lama. Wajahnya penuh cemas. Ayah duduk di kursi reot, menghela napas. Biarkan dulu, Bu. Mungkin capek kerja. Tapi biasanya kalau capek dia cerita. Pak, ini diam terus, dari tadi. Nisa yang duduk di sudut ruangan ikut bicara. Polos. Mbak Inara habis berantem sama Kak Rizky, ya. Ibu mengelus kepala Nisa. Jangan ngomong sembarangan, Nak. Tapi hatinya ikut bertanya-tanya. Di dalam kamar, Inara memeluk lututnya. Air matanya jatuh lagi, membasahi lengan bajunya. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur karena ini, bisiknya pelan. Ia mendekap foto-foto itu, lalu meletakkannya di bawah bantal, seolah berharap gambar-gambar itu hilang begitu saja. Malam itu, di kamar kecil penuh doa yang tertulis di dinding, Inara terlelap dalam tangis. Dan dunia kecilnya, yang dulu terasa sempurna, kini terasa retak tak beraturan. Sementara itu, di ruang tamu, ibu dan ayah hanya saling menatap, mencoba mengerti tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Besoknya yang merupakan hari Minggu, dan Inara libur kerja. Sore itu, langit kelabu menggantung rendah di atas kampung kecil tempat Inara tinggal. Angin membawa bau hujan yang tertahan, udara lembab menyelimuti jalanan tanah yang mulai becek. Abbas turun dari mobil hitamnya di ujung gang. Langkahnya tenang, jasnya rapi, tapi ada sesuatu yang gelap di balik wajahnya yang datar. Di tangannya, ia membawa sebuah kantong plastik berisi buah-buahan. Orang-orang di gang memperhatikannya. Jarang ada pria berpakaian sebersih dan serapi itu datang ke kampung mereka. Tapi Abbas pura-pura tak peduli. Pandangannya lurus ke depan, ke rumah sederhana di ujung jalan itu. Rumah Inara. Ibu Inara sedang menyapu teras ketika Abbas mendekat. Wanita itu menatap heran, lalu tersenyum sopan. Maaf, mau ketemu siapa ya? Ibu tidak tahu kalau Abbas atasan Inara di kantor. Abbas membalas senyum. Maaf, Bu. Perkenalkan saya Abbas, rekan kerja Inara. Sebenarnya ini titipan perusahaan. Saya dengar ayah Inara sakit pinggang. Ini ada sedikit buah dan vitamin. Nggak seberapa, tapi semoga bermanfaat. Ibu tertegun sejenak, lalu tersenyum lebar. Aduh, Mas. Terima kasih banyak. Repot-repot aja. Ah, nggak repot, Bu. Inara anak yang baik. Perusahaan kami senang punya pegawai seperti dia. Abbas melirik ke dalam. Suara Inara tak terdengar. Hanya Nisa yang muncul di pintu. Matanya bulat menatap tamu asing itu. Masuk dulu, Mas. Nggak enak di luar, ajak ibu. Abbas pura-pura ragu, lalu ikut masuk.
duduk di kursi tua ruang tamu. "Gimana kabarnya, Pak?" sapa Abbas pada ayah Inara yang duduk di sudut, memijit pinggangnya. "Alhamdulillah, Nak. Masih dikasih sehat buat kerja." Abbas tersenyum, tapi sorot matanya mencari Inara. "Inaranya ada, Bu?" tanyanya, seolah santai. Ibu menunduk sedikit. "Ada di kamar, Mas. Lagi kurang enak badan." "Oh, kasihan. Semoga cepat sembuh." "Ya, Bu. Kalau ada yang bisa dibantu, jangan sungkan," ucap Abbas, sopan. Ibu mengangguk. "Mas Abbas baik banget. Nanti ibu sampaikan ke Inara." Abbas duduk sebentar lagi, berbasa-basi soal kesehatan, soal kampung, soal pekerjaan. Tapi di dalam dadanya, ada kepuasan aneh. Sedikit demi sedikit, ia mulai masuk ke lingkar hidup Inara. Dan saat berpamitan, Abbas menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang sederhana, tapi kini baginya seperti medan perang. "Hati-hati di jalan, Mas," kata ibu dan bapak. Abbas mengangguk, melangkah pergi. Di sudut matanya, ia menangkap sekilas bayang Inara di balik tirai kamar. Dan sore itu, di antara angin dan bau hujan, Abbas menanam jejak pertamanya di rumah yang ingin ia kuasai.